Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Majalengka. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Program Studi Manajemen. Di sini kami akan melakukan observasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomika Manajerial dengan dosen pengampu Bapak Alan Rusdiana SEMM mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produk pada perusahaan Coffee Shop 38 yang ada di Majalengka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ratna Sri Nurhaini. Saya Sekarwidi Astuti. Saya Mutia Pani Hanapi. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita intip dulu yuk bagaimana dan seperti apa lokasinya. Let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sudah bertemu dengan salah satu dari perwakilan dari manajemen Coffee Shop 38 yang ada di Majalengka ini. Boleh perkenalkan diri, Kak? Halo, perkenalkan nama saya Sidik. Saya bertanggung jawab sebagai leader di 38 Majalengka. Nah, untuk mempercepat waktunya, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana sih penentuan harga produk di Coffee Shop 38 ini gitu. Nah, dan juga apakah harga itu mempengaruhi permintaan produk di Coffee Shop 38 ini? Untuk penentuan harga, kita menyesuaikan dengan kualitas bahan-bahan produknya. Terus kita melihat juga untuk pasar penjualannya. Untuk harga sejauh ini terhadap pembelian customer masih dalam Wajar gitu. Ya betul, dalam penjualan yang normal, tidak ada penurunan. Apalagi kita kemarin ada kenaikan harga di bulan April, tapi untuk penjualan kita masih tetap stabil, tidak ada penurunan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, menurut kakak bagaimana dengan pendapatan konsumen yang berpotensi membeli produk di KP38 ini gitu. Nah, dengan pendapatan konsumen sekarang ini, apakah berpengaruh terhadap permintaan atau tidak gitu? Untuk saat ini penghasilan di Majalengka terutama pengaruh terhadap pembelian di 38 ini tidak cukup berpengaruh, apalagi untuk customer yang sudah mendapatkan penghasilan itu tidak cukup berpengaruh untuk harga saat ini. Pertanyaan selanjutnya, kan sekarang lagi marak gitu ya coffee shop di Majalengka. Terus tentunya ada persaingan harga yang sengit. Bagaimana Cafe 38 ini menghadapi persaingan tersebut? Untuk menghadapi persaingan yang sekarang lagi naik ya, coffee shop, teman-teman customer juga udah banyak mencari tempat ngopi ya. Kita memutar pikiran gimana caranya customer kita tetap royal. Terus kita ngundang customer baru dengan cara kita memperluas area. Kita udah memperluas area, selebihnya nanti kita terus tetap berinovasi di produk. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya,
di KP38 sendiri itu diperuntukkan untuk konsumen seperti apa? Apakah ada target pasar yang dikhususkan seperti konsumen yang memiliki selera seperti apa gitu? Ya, untuk target pasar kita ke semua customer, family kita bisa, terus teman-teman yang masih kuliah juga bisa, terus teman-teman yang kerja juga kita menyediakan tempat untuk work space. Jadi ada tempat, iya semua kalangan. Berarti untuk selera konsumen apakah mempunyai pengaruh terhadap permintaan dengan ditentukannya selera konsumen seperti tadi gitu? Oh tidak. Melihat potensi yang terjadi saat ini, apakah akan ada perubahan harga gitu di masa mendatang? Jadi faktor ekspektasi harga di masa yang akan datang gitu. Apa aja sih yang mempengaruhi dan apa aja yang akan dilakukan KP38 ini untuk di masa yang akan datang? Ya. Untuk mempengaruhi harga ya. Ya. Kalau yang mempengaruhi harga pastinya balik lagi ke bahan-bahannya di masa datang. Kalau ada kenaikan, kemungkinan kita juga pasti bakal ada kenaikan di harga. Menyesuaikan, paling kita nanti menyesuaikan, kita bertahap, kita share juga untuk kenaikan biar tidak ada miskomunikasi terhadap customer. Bagaimana pendapat Kakak terkait perkiraan pendapatan konsumen di masa mendatang? Apakah akan berpengaruh terhadap permintaan produk di KP38 ini? Sebagai langkah penyesuaian, apa yang akan dilakukan KP38? Ya, untuk pendapatan di masa mendatang, pengaruh terhadap terhadap penjualan di 38 ini kemungkinan akan berpengaruh ya. Seiring berjalannya waktu pendapatan naik, terus kita juga terus-terusan membuat inovasi, terus bentuk penyesuaian dari 38 sendiri, kita terus mengikuti apa yang bisa kita jual ke customer. Nah, untuk di masa depan, apakah akan ada inovasi terkait ketersediaan produk dari KP38 ini untuk masa yang akan datang? Ya, di 38 ini kita selalu terus berinovasi. Kita terus berinovasi 3 bulan sekali kita membuat produk baru, membuat inovasi baru, atau enggak kita rubah yang sudah ada. Nah, melihat peluang yang ada di Majalengka ini untuk perkapaian itu kan udah banyak ya. Bagaimana konsumen atau seberapa banyak sih konsumen potensial yang dapat digambarkan gitu, yang bisa diajak untuk ngopi di 38 gitu? Untuk potensi ke 38 ini kita sangat besar, apalagi posisi lokasi kita di pusat kota, tidak jauh dari kota, terus apalagi kita ini berada di belakang kampus, jadi peluangnya cukup besar. Bagaimana sih cara KP38 mempromosikan diri sehingga bisa dikenal oleh banyak orang? Perihal pengiklanan, bagaimana efektivitas yang dirasakan setelah dilakukan iklan tersebut? Apakah berpengaruh terhadap permintaan? Untuk cara sendiri kita mengiklankan atau kita share terkait dengan informasi 38 ini di media sosial, di Instagram, TikTok, Facebook, itu untuk impactnya ada, cuman tidak terlalu signifikan, tidak terlalu 100% terasa, tapi kita terus berprogres, kita terus coba sampai impactnya nanti benar-benar 100% terasa. Apa saja sih fitur atau atribut produk yang paling menarik gitu dari KP38 ini untuk konsumen gitu? Ya, untuk atribut produk, kita punya produk horoskop, produk zodiak,
terus kita sajikan, kita serving itu di dalam kemasan botol, jadi bisa dibawa kemana-mana. Terakhir, apa sih ciri khas yang menunjukkan wah ini pasti 38 nih? Oke. Yang menunjukkan bahwa ini 38 itu pastinya di kopi susu. Kita punya kopi susu yang dikemas dalam bentuk botol, terus dalam varian rasa. Nah, itu yang bikin ini 38. Apalagi dengan keterangan di cup juga itu kita desain dengan logo dengan tulisan-tulisan 38, itu juga yang bikin oh ini 38. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan yang udah kami sampaikan kepada Kak Sidik, dan juga jawaban dari Kak Sidik yang sangat membantu kita dalam informasi mengenai 38 ini. Semoga dapat membantu kalian sebagai penonton dan juga menambah wawasan bagi kami. Nah, mungkin itu saja dari kami. Maaf mengganggu waktunya dan terima kasih atas waktunya, Kak. Mungkin itu saja. Dadah. Assalamualaikum. Nah, jadi itu tadi observasi yang telah kami lakukan. Dengan didapatkannya informasi tadi, tentunya sangat bermanfaat bagi kami dalam membantu menyelesaikan tugas dan juga menambah informasi bagi kalian mengenai KP38 ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi, kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, kali ini jadi kita akan membahas mengenai hasil dari observasi yang telah kami lakukan ke KP38 Majalengka mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan produk pada perusahaan KP38 Majalengka. Langsung saja yuk kita simak videonya. Happy for watching! Oke, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai profil perusahaan dari KP38 Majalengka. Nah, jadi KP38 Majalengka ini merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang kuliner, khususnya kafe dan resto fancy dengan harga yang affordable, yang menyediakan menu makanan dan minuman variatif. Ada makanan Nusantara, Asia, pastry, kopi, dan non-kopi, dan juga banyak makanan ataupun minuman yang lain-lainnya gitu. Nah, coffee shop yang mengusung tema dengan gudang industrial ini berada di area pusat kota Majalengka, mengingat lokasi dari kafe tersebut yang strategis dan mudah ditemukan, yaitu berlokasi di Jalan Pemuda nomor 9 Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dengan kode pos 45418. KP38 Majalengka ini buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 11 malam. Nah, KP38 ini hadir menemani untuk menongkrong ataupun sekedar bersantai bersama menikmati keseharian. KP yang buka pada 7 Januari 2022 ini memiliki konsep yang unik serta menarik untuk dikunjungi. Nah, dengan kombinasi antara lokasi strategis, suasana yang menyenangkan, dan pelayanan yang memuaskan, KP38 ini berhasil menjadi salah satu destinasi kuliner dan juga hiburan yang terkemuka di Kabupaten Majalengka. Nah, untuk itu berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di KP38 ini, yaitu ada 10 faktor yang akan kami bahas. Untuk itu langsung saja ke pembahasannya. Langsung saja ke pembahasan faktor yang pertama, yaitu pengaruh harga terhadap permintaan. Menurut Philip Kotler, pada 2012 mendefinisikan harga sebagai jumlah uang atau barang lain yang harus dibayar pelanggan untuk mendapatkan produk atau layanan. Nah, hubungan antara harga dengan permintaan adalah negatif terbalik. Dijelaskan oleh hukum permintaan dalam ilmu ekonomi. Hukum permintaan menyatakan bahwa ceteris paribus dengan asumsi faktor-faktor lain itu tetap. Nah, ketika harga suatu barang atau jasa itu naik, maka jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut cenderung menurun. Sebaliknya, ketika harga turun, jumlah permintaan cenderung meningkat.
Pada KP38 yaitu untuk penentuan harga tentu menyesuaikan dengan kualitas bahan-bahan dari tiap-tiap produk yang ditawarkan. Kemudian melihat dan mempertimbangkan harga pasaran dari setiap produk yang ada. Nah, untuk faktor harga tentu berpengaruh negatif terbalik terhadap permintaan, yang artinya ketika harga turun maka permintaan produk akan meningkat. Namun ketika ada elemen lain yang ditawarkan oleh KP38 maka secara keseluruhan harga tidak terlalu berpengaruh terhadap permintaan produk. Sehingga ketika pada bulan April terjadi kenaikan harga tetapi tidak mengurangi permintaan dari produk atau penjualan tetap normal. Kemudian pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh harga terhadap permintaan, menyatakan bahwa fluktuasi harga produk berdampak negatif dan signifikan pada permintaan. Harga yang lebih tinggi mengurangi permintaan, sementara harga yang lebih rendah meningkatkan konsumsi produk. Nah, itu menurut Tri Utami Bambang Hermawan pada 2023. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Putri Ahmad Fauji pada 2022 yang menyatakan harga sangat sensitif terhadap fluktuasi permintaan. Faktor yang kedua yaitu pengaruh pendapatan konsumen terhadap permintaan. Menurut Sadono Sukirno pada tahun 2006, di buku Teori Pengantar Mikroekonomi mendefinisikan pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan, yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya, konsumen pada khususnya. Nah, dan hubungan antara pendapatan konsumen dengan permintaan adalah negatif atau berbanding terbalik terhadap produk interior dan positif atau searah terhadap produk normal. Produk inferior adalah barang yang permintaannya cenderung meningkat ketika pendapatan konsumen menurun, dan begitupun sebaliknya, permintaan menurun ketika pendapatan konsumen meningkat. Berdasarkan hasil dari observasi pada KP38, yaitu pendapatan konsumen di Majalengka untuk saat ini berpengaruh positif untuk barang normal karena konsumen yang sudah mendapatkan penghasilan masih dan tetap melakukan permintaan atau pembelian barang normal di KP38 ini. Lain halnya dengan konsumen yang tidak mendapatkan penghasilan, pasti akan mengurangi kunjungan ke KP38 ini karena kurang ketersediaan barang interior. Pendapat dari hubungan antara pendapatan konsumen dengan permintaan didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan pendapatan konsumen terhadap permintaan yang menyatakan setuju bahwa pendapatan mempengaruhi keputusan dalam pembelian. Pendapatan menciptakan kemampuan untuk membeli barang dan jasa termasuk handphone. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar kemampuannya untuk membeli handphone dengan fitur yang lebih canggih atau harga yang lebih tinggi. Menurut Saputra HA, Ginting DI, Ruslan, dan Sari pada tahun 2023. Selain itu, harga juga dan pendapatan konsumen dengan variabel dependen memiliki hubungan yang erat. Itu menurut Situmorang MK pada tahun 2018. Selanjutnya, yang ketiga ada pengaruh harga produk lain yang berkaitan terhadap permintaan. Menurut Engel Gorimankew tahun 2017, harga produk lain yang berkaitan adalah faktor penting dalam teori permintaan dan penawaran. Ketika harga suatu produk berubah, itu bisa mempengaruhi permintaan untuk produk lain yang berkaitan erat, baik sebagai substitusi atau komplementer. Analisis ini membantu dalam memahami interaksi pasar dan keputusan pembelian konsumen. Hubungan harga produk lain yang bersangkutan dengan permintaan adalah positif searah terhadap produk substitusi dan negatif terbalik terhadap produk komplementer. Ketika harga salah satu produk substitusi naik, permintaan untuk produk substitusinya biasanya meningkat karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah, sedangkan kenaikan atau penurunan harga suatu produk komplementer dapat mempengaruhi permintaan produk lainnya. Berdasarkan hasil dari observasi pada KP38, yaitu harga produk lain yang berkaitan barang substitusi yang berpengaruh positif karena apabila ada barang yang habis kemudian digantikan oleh produk serupa, konsumen tetap melakukan permintaan atau pembelian. Namun ketika barang habis kemudian digantikan oleh barang komplementer atau barang pengganti,
konsumen biasanya tidak melakukan permintaan sehingga menyebabkan permintaan menurun. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian terdahulu terkait harga produk lain yang berkaitan terhadap permintaan yang menyatakan bahwa harga barang substitusi yang lebih rendah cenderung mengurangi permintaan terhadap barang utama. Sementara harga barang komplementer yang lebih tinggi dapat menurunkan permintaan barang, terkait Wildan Hermawan tahun 2018. Serta harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan produk serupa dapat meningkatkan permintaan karena konsumen cenderung memilih produk dengan harga yang lebih murah atau memiliki nilai lebih. Haris Budiono tahun 2019. Kemudian, faktor yang keempat yaitu pengaruh selera konsumen terhadap permintaan. Menurut Shipman dan Kanuk pada 2015, selera konsumen adalah suatu yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan juga mengabaikan produk atau ide yang diharapkan konsumen untuk dapat memuaskan kebutuhannya dengan mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Hubungan selera konsumen dengan permintaan adalah positif searah. Jadi permintaan dipengaruhi oleh selera konsumen karena selera menentukan preferensi konsumen terhadap produk tertentu. Nah, berdasarkan hasil dari observasi pada KP38, target pasar dari KP38 ini adalah semua kalangan, yang artinya selera konsumen KP38 adalah kalangan yang senang dengan suasana asri, banyak pengunjung yang menyukai variasi kopi yang ditawarkan, terutama kopi lokal yang diseduh dengan berbagai teknik seperti pour over, espresso, dan juga cold brew. Aneka kue, pizza, pastry, dan juga cemilan menjadi favorit. Jelas berpengaruh positif karena suasana dan varian menu yang mendukung. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian terdahulu terkait selera konsumen terhadap permintaan berpengaruh positif dan menyatakan bahwa preferensi konsumen terhadap rasa dan kualitas sosis mempengaruhi keputusan pembelian. Menurut Al-Basya pada 2018, penelitian itu juga relevan dengan penelitian dari Utami DA dan Pratomo AD pada tahun 2021 yang menyatakan selera dan preferensi konsumen sangat mempengaruhi keputusan pembelian produk di platform e-commerce. Selanjutnya, faktor yang kelima yaitu pengaruh ekspektasi harga di masa mendatang terhadap permintaan. Blanchard dalam tulisannya dengan kurva Phillips menekankan bahwa ekspektasi inflasi atau ekspektasi harga adalah prediksi pelaku ekonomi mengenai inflasi masa depan yang sangat mempengaruhi kebijakan moneter dan stabilitas harga. Ekspektasi ini didasarkan pada informasi yang tersedia dan asumsi mengenai kebijakan ekonomi di masa mendatang. Menurut Oliver Blanchard pada 2016, hubungan ekspektasi dengan harga produk di masa mendatang dengan permintaan adalah positif atau searah. Karena ekspektasi harga produk di masa mendatang mempengaruhi permintaan dengan cara konsumen dan produsen meresponnya dalam keputusan pembelian. Investasi dan produksi. Jika konsumen percaya harga akan turun, mereka menunda pembelian, sementara produsen mungkin mengurangi produksi. Sebaliknya, ekspektasi harga naik bisa mendorong permintaan saat ini dan investasi lebih lanjut. Berdasarkan hasil observasi mengenai ekspektasi harga di masa mendatang, kemungkinan akan adanya kenaikan harga di masa mendatang melihat dari harga bahan baku, proses produksi, dan lain sebagainya. Ekspektasi harga di masa mendatang tentu berpengaruh positif terhadap permintaan KP38. Karena ketika ada kabar bahwa akan adanya kenaikan harga di masa mendatang, maka permintaan produk akan ikut naik. Sedangkan ketika ada kabar bahwa harga produk akan turun di masa mendatang, maka permintaan saat ini akan ikut turun. Pendapat dari hubungan antar ekspektasi harga dengan permintaan didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ekspektasi inflasi rumah tangga di Indonesia berpengaruh terhadap perilaku konsumsi mereka. Dengan adanya perbedaan dalam pengaruh antara inflasi yang dipersepsikan dan inflasi yang sebenarnya, menurut Wicaksono dan Budiarti pada tahun 2020. Selain itu, persepsi tentang kondisi ekonomi dan harapan inflasi di masa mendatang secara signifikan mempengaruhi ekspektasi harga konsumen di masa mendatang menurut Ramdhani dan Prahalad pada tahun 2020. Selanjutnya, yang keenam ada pengaruh ekspektasi pendapatan di masa mendatang terhadap permintaan. Ekspektasi pendapatan adalah proyeksi yang dibuat oleh individu atau perusahaan
mengenai pendapatan masa depan berdasarkan informasi terkini, analisis tren, dan strategi bisnis yang direncanakan. Ini melibatkan penilaian terhadap potensi pasar, faktor ekonomi, dan faktor internal organisasi, menurut Kendrick et al. 2021. Hubungan ekspektasi pendapatan di masa mendatang terhadap permintaan adalah positif, karena ekspektasi pendapatan konsumen di masa mendatang mempengaruhi permintaan, dengan cara bahwa ketika konsumen mengantisipasi pendapatan, mereka akan meningkat. Mereka cenderung lebih mungkin untuk membeli lebih banyak barang dan jasa saat ini. Sebaliknya, jika mereka memperkirakan pendapatan akan turun, mereka mungkin akan menunda atau mengurangi pembelian mereka. Berdasarkan hasil observasi pada KP38, yaitu untuk ekspektasi pendapatan konsumen di masa mendatang berpengaruh positif terhadap penjualan di KP38 ini. Karena seiring berjalannya waktu, pendapatan konsumen naik, maka akan diiringi dengan permintaan produk yang meningkat. Lalu KP38 juga terus membuat inovasi dengan penyesuaian dari KP38, sehingga meningkatkan jumlah permintaan produk karena konsumen selalu disuguhi varian menu yang berbeda. Pendapat dari hubungan antara ekspektasi pendapatan dengan permintaan didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ekspektasi pendapatan konsumen di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengeluaran mereka, menurut Hadiwijojo dan Kartika 2019. Selain itu, ekspektasi pendapatan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kecenderungan untuk menabung, menurut Setiawan dan Pradipta 2020. Kemudian yang ketujuh yaitu pengaruh ekspektasi ketersediaan produk di masa mendatang terhadap permintaan. Ekspektasi ketersediaan produk adalah proyeksi yang dibuat oleh perusahaan atau manajer rantai pasok mengenai ketersediaan produk di pasar berdasarkan analisis permintaan, kapasitas produksi, dan efisiensi distribusi. Menurut Christopher dan Holloway pada 2020. Hubungan ekspektasi ketersediaan produk di masa mendatang dengan permintaan adalah positif. Ekspektasi ketersediaan produk di masa mendatang mempengaruhi permintaan dengan cara bahwa jika konsumen percaya produk akan lebih tersedia atau lebih sulit didapatkan di masa mendatang, hal ini bisa mempengaruhi keputusan pembelian mereka saat ini. Jika konsumen mengharapkan produk akan sulit didapatkan, mereka mungkin akan membeli lebih banyak saat ini untuk menghindari kekosongan atau kenaikan harga di masa depan. Sebaliknya, jika mereka percaya produk akan lebih mudah didapatkan di masa mendatang, mereka mungkin akan menunda pembelian mereka. Nah, berdasarkan hasil dari observasi pada KP38 ini mengenai ekspektasi ketersediaan produk di masa mendatang, yaitu selalu terus berinovasi 3 bulan sekali, kemudian membuat produk baru, membuat inovasi baru, atau tidak merubah yang sudah ada menjadi menu baru. Beberapa peneliti sebelumnya terkait dengan ekspektasi ketersediaan produk di masa mendatang terhadap permintaan menyatakan bahwa ekspektasi ketersediaan produk di masa mendatang dipengaruhi oleh persepsi konsumen terhadap kualitas layanan dan kemudahan akses. Menurut Titis Dewi Rostiani Hidayatul Aulia pada 2021, serta ekspektasi ketersediaan produk dapat meningkatkan loyalitas konsumen jika manajemen rantai pasok dapat memenuhi ekspektasi tersebut secara konsisten. Menurut Ahmad Wahyudi Fitriyanurmawati pada 2022. Selain itu, ekspektasi tinggi terhadap ketersediaan produk cenderung meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat permintaan jangka panjang terhadap merek tertentu, menurut Dewi Setianingsih Siskarini pada 2022. Oke, selanjutnya yaitu faktor yang ke-8, pengaruh banyaknya konsumen potensial terhadap permintaan. Menurut John Egan pada tahun 2010, banyaknya konsumen potensial adalah individu atau kelompok yang menunjukkan tanda-tanda minat awal terhadap produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Minat ini bisa terlihat dari interaksi awal mereka, seperti mengunjungi situs web, meminta informasi lebih lanjut, atau menghadiri presentasi produk. Hubungan banyaknya konsumen potensial dengan permintaan adalah positif, karena banyaknya konsumen potensial berhubungan langsung dengan permintaan suatu produk atau layanan. Semakin banyak konsumen potensial yang ada untuk suatu produk, ceteris paribus, asumsi lain tetap konstan, maka permintaan terhadap produk tersebut cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, jika jumlah konsumen potensial berkurang, permintaan produk bisa menurun. Oleh karena itu, jumlah konsumen potensial menjadi faktor
penunjang dalam penentuan tingkat permintaan suatu produk di pasar. Berdasarkan hasil observasi mengenai pengaruh banyaknya konsumen potensial terhadap permintaan, yaitu untuk konsumen potensial, KP38 sangat besar, apalagi berlokasi di pusat kota, mudah diakses, selain itu juga berada di belakang kampus. Jadi peluangnya cukup besar. Pada KP38 ini, banyaknya pelanggan potensial sangat berpengaruh terhadap permintaan. Hal ini disebabkan karena KP38 berada di lokasi yang strategis, lebih tepatnya berada di belakang kampus Universitas Majalengka, yang juga tak jauh dari pusat kota dan tidak juga dari beberapa kantor dinas, sehingga peluangnya cukup besar terhadap pelanggan potensial, sehingga berpengaruh positif terhadap permintaan pada KP38. Beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung terkait dengan banyaknya konsumen potensial terhadap permintaan menyatakan bahwa mengelompokkan konsumen potensial berdasarkan preferensi mereka memberikan wawasan tentang bagaimana karakteristik demografis dan perilaku belanja mempengaruhi preferensi mereka. Menurut Kurnia dan Aryo pada tahun 2018, serta konsumen potensial di Indonesia cenderung memberikan nilai tinggi pada keaslian produk, ketersediaan informasi tentang keamanan produk, dan kepedulian terhadap lingkungan dalam memilih makanan organik. Menurut Sari Dewi dan Triyapani pada tahun 2019. Selanjutnya yang ke-9 ada pengaruh iklan terhadap permintaan. Menurut Kotler 2005 menyatakan bahwa iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi, promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Hubungan iklan dengan permintaan adalah positif. Berarti bahwa semakin banyak iklan yang dilakukan untuk suatu produk atau layanan, maka cenderung akan meningkatkan permintaan terhadap produk atau layanan tersebut. Dengan kata lain, iklan yang efektif dapat mempengaruhi konsumen untuk lebih menyukai, memahami, atau tertarik pada produk tersebut, yang kemudian berpotensi meningkatkan penjualan dan permintaan di pasar. Berdasarkan hasil observasi pada KP38 mengenai pengaruh iklan terhadap permintaan pada KP38 tentunya berpengaruh dan membawa impact, walaupun tidak terlalu signifikan tetapi terpantau berprogres. Pengiklanan yang dilakukan oleh KP38 dilakukan dengan cara sendiri, yaitu membagikan konten terkait dengan informasi KP38 di media sosial, di Instagram, TikTok, Facebook, atau mencapai titik optimal hingga impact-nya nanti benar-benar 100% terasa. Iklan berpengaruh terhadap permintaan pada KP38, tentunya membawa impact walaupun tidak terlalu signifikan tetapi terpantau berprogres, karena banyak orang yang tertarik dengan melihat iklan yang dibuat oleh KP38. Dengan begitu mampu meningkatkan permintaan produk pada KP38. Beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan iklan terhadap permintaan menyatakan bahwa iklan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap preferensi dan keputusan pembelian konsumen di Indonesia, menurut Ani Suryani 2020. Serta iklan yang efektif dapat secara signifikan memengaruhi keputusan pembeli atau konsumen dengan meningkatkan kesadaran dan minat terhadap produk yang diiklankan. Abednego Stephen, Alutna Cantika, David Subrata, Devina Veronica 2021. Selain itu, iklan yang kreatif dan informatif dapat meningkatkan minat beli konsumen, menurut Fitriya dan Kurahman tahun 2022. Selanjutnya ke-10 ada pengaruh fitur atau atribut terhadap permintaan. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong 2014, atribut produk adalah karakteristik dan fitur dari suatu produk yang mencakup kualitas, desain, fitur, merek, dan kemasan. Atribut-atribut ini menentukan nilai produk di mata konsumen dan memainkan peran penting dalam proses keputusan pembelian. Hubungan antara fitur atau atribut produk dengan permintaan yang bersifat positif berarti bahwa semakin banyak fitur atau atribut yang diunggulkan atau dianggap bernilai oleh konsumen, maka cenderung akan meningkatkan permintaan terhadap produk tersebut. Konsumen seringkali cenderung lebih tertarik pada produk yang ditawarkan banyak fitur atau atribut yang dianggap bermanfaat, inovatif, atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Berdasarkan hasil dari observasi pada KP38, yaitu KP38 mempunyai kelengkapan atribut produk tentu berpengaruh terhadap permintaan. KP38 mempunyai produk
horoskop atau produk zodiak yang disajikan dalam kemasan botol, jadi bisa dibawa kemana-mana, dan juga produk gelato yang masih jarang ditemukan di Majalengka. Selain itu, backyard yang luas dengan konsep natur minimalis membuat daya tarik tersendiri, sehingga dapat meningkatkan permintaan produk pada KP38. Beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan fitur atribut produk terhadap permintaan menyatakan bahwa atribut seperti kualitas produk, keamanan penggunaan, dan harga mempengaruhi niat pembelian konsumen. Menurut Rina Astuti, Hadi Sutopo 2018, serta atribut seperti gaya desain, kualitas bahan, dan harga memiliki dampak yang signifikan terhadap preferensi pembelian konsumen. Menurut Dian Pratiwi dan Bambang Susanto 2018. Selain itu, atribut seperti kualitas produk, harga, dan label kemasan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap produk. Menurut Muhammad Ridwan dan Siti Aisyah 2020. Oke, jadi itu tadi pembahasan mengenai hasil observasi analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan produk pada perusahaan KP38 Majalengka. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian video mulai dari kegiatan observasi sampai pembahasan hasil akhir observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.